semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dava Triananta, seorang mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan bahasa Jawa, sebuah pemrograman yang saya buat dari nol sebagai proyek tugas mata kuliah Teknik Kompilasi. Bahasa Jawa adalah bahasa pemrograman yang menggunakan keyword dari bahasa Jawa seperti gawea untuk fungsi, yen untuk if, kange untuk for, dan tulis untuk print. Nah, tapi ini bukan sekedar rename keyword. Bahasa Jawa memiliki compiler lengkap dari lexer, parser, parse-tree, AST, semantic analyzer, kode optimizer, hingga kode generator yang menghasilkan pattern yang bisa langsung dieksekusi dan bisa diinstal seperti bahasa pemrograman sungguhan. Cukup ketik bahasa Jawa, nama file kalian di terminal. Sebelum menulis satu baris kode, compiler pun saya mendesain grammar bahasa ini terlebih dahulu. Ada 4 hal yang harus ditentukan, yaitu tabel kosakata, desain bahasa, daftar keyword, dan fungsi bawaan. Ada lebih dari 50 keyword dan 50 fungsi bawaan, mulai dari operasi matematika seperti oyot untuk akar kuadrat, array seperti urut ake untuk sort, hingga konversi tipe seperti dari bilangan untuk percent in. Grammar ini kemudian menjadi fondasi untuk semua tahap kompilasi berikutnya. Tahap pertama adalah lexer atau analisis leksikal. Tugasnya mengubah kode sumber mentah menjadi deretan token yang bermakna. Bayangkan kode seperti kalimat panjang. Lexer memotongnya menjadi kata-kata individual. Gawea faktorial bilangan n dipotong menjadi token kw gawea, token identifier bernilai faktorial, token l parent, token kw bilangan, token identifier bernilai n, token r parent. Lexer ini mengenali 60 lebih tipe token, mulai dari literal, integer, float, string, char, semua keyword bahasa Jawa,
Operator seperti plus sampai pangkat hingga delimiter seperti kurung dan titik koma. Yang menarik, Lexer saya menangani keyword multikata yen liane yang berarti else if dikenali sebagai satu token tunggal KW yen liane, bukan dua token terpisah. Ini membutuhkan lookhead khusus di scanner. Tahap kedua adalah parser atau analisis sintaktis. Parser mengambil stream token dari Lexer dan membangun struktur pohon yang mempresentasikan program. Saya mengimplementasikan recursive token parser, sebuah teknik di mana setiap aturan grammar dipresentasikan sebagai fungsi Python. Hierarki operator mengikuti 9 level prioritas dari penugasan di bawah, naik melalui logika perbandingan, aritmatika, unary, hingga postfix dan primer. Proyek ini membuat dua jenis pohon, parse tree dan AST. Parse tree atau construct syntax tree menyimpan setiap token termasuk kurung dan titik koma. Sedangkan AST, abstract syntax tree, membuang detail sintaktis dan hanya menyimpan struktur semantik yang penting. Hasilnya, AST rata-rata 60-70% lebih ringkas dari parse tree. Ini membuktikan secara konkret konsep abstraksi yang selama ini hanya teori. AST mendukung 30 lebih tipe node, deklarasi fungsi, deklarasi kelas, pernyataan end, pernyataan kange, ekspresi biner, ekspresi panggil, dan masih banyak lagi. Setiap node menyimpan posisi baris dan kolom untuk error reporting yang akurat. Tahap selanjutnya yaitu adalah semantic analyzer. Inilah yang membedakan compiler serius dari yang asal-asalan. Sintaks bisa benar, tapi program bisa tetap salah secara makna. Contoh, variabel yang dipakai sebelum dideklarasikan fungsi dipanggil dengan jumlah argumen yang salah, atau mengubah nilai konstanta yang seharusnya tetap. Semantic analyzer, saya mendeteksi 6 kategori kesalahan. Scope variabel tidak dideklarasikan, deklarasi nama dipakai 2 kali atau konstanta diubah. Tipe incompatible, tipe assignment, fungsi jumlah argumen salah, control break di luar loop, dan kelas mewarisi kelas yang tidak ada atau mengakses metode yang tidak ditemukan. Selain error,
Analyzer juga memberikan peringatan seperti variabel yang dideklarasikan tapi tidak pernah dipakai atau fungsi yang mendeklarasikan tipe kembalian tapi tidak pernah menggunakan balik. Tahap keempat adalah kode optimizer. Bekerja pada level AST sebelum kode dihasilkan. Saya mengimplementasikan 5 teknik optimasi. Pertama, constant folding. Ekspresi seperti 2 ditambah 3 dikali 4 langsung dievaluasi menjadi 14 pada saat kompilasi, bukan saat program berjalan. Kedua, algebraic simplification, di mana X dikali 1 disederhanakan menjadi X. X ditambah 0 menjadi X, dan X dikali 0 langsung menjadi 0. Yang ketiga, yaitu constant propagation. Konstanta tetap batas sama dengan 100, yang dipakai di mana-mana langsung diganti dengan nilai 100 secara inline. Keempat, constant branch elimination. Yen iya yang selalu benar langsung diambil bloknya tanpa if. Dan kelima, dead code elimination. Kode setelah balik, mandek atau terus yang tidak akan pernah dieksekusi dihapus total. Dan yang terpenting, optimizer tidak mengubah AST asli. Ia menghasilkan AST baru yang bersih, lalu memvalidasi ulang bahwa hasilnya masih valid secara sintaks. Tahap terakhir, peopleLand adalah kode generator. Ini yang mengubah AST menjadi kode Python 3 yang benar bisa dieksekusi. Setiap node AST ditranslasi ke equivalent Pythonnya. Gawe menjadi dev, kelas menjadi class, warisan menjadi inheritance Python, wiki menjadi self, Indo konstruktor menjadi super init, Kange Isaka 1 nganti 10 menjadi for i in range 1,11. Di awal setiap file Python yang dihasilkan ada blok runtime sekitar 80 baris kode yang mendefinisikan semua fungsi bawaan bahasa Jawa, tulis menjadi wrapper, print, oyot menjadi math, SQLT, jadi bilangan menjadi init, dan seterusnya. Mari kita lihat hasilnya. Ini program faktorial dalam bahasa Jawa. Saya jalankan perintah bahasa Jawa faktorial bahasa Jawa. Program dikompilasi dan hasil langsung muncul. Faktorial 1 sama dengan 1 faktorial 5 sama dengan 120 dan faktorial 10 sama dengan 3.628.800. Dan ini contoh OOP kelas Manungsa. Dan ini contoh OOP kelas Manungsa dengan field dan method. Kelas siswa yang mewarisi Manungsa lengkap dengan konstruktor dan metode cetak raport, semua berjalan sempurna.
Nah, sekarang demo utama yaitu kalkulator interaktif. Ini ditulis sepenuhnya dalam bahasa Jawa menggunakan loop, nalika, kondisi yen, liane, input waca atau output tulis, dan konversi tipe dadi bilangan. Saya jalankan muncul menu kalkulator. Saya pilih operasi 1, yaitu tambah, masukkan 25 dan 17. Hasilnya 42. Lalu saya coba bagi 10 dengan 0. Dan program langsung menampilkan pesan kesalahan yang sudah kita tangani. Dan muncul kesalahan, ora iso bagi karo 0. Ada 4 perintah utama bahasa Jawa, level bahasa Jawa untuk langsung run, compile untuk simpan sebagai Python, cek untuk validasi tanpa menjalankan, dan versi untuk cek versi, bahkan ada opsi tampilkan P untuk melihat Python yang dihasilkan. Apa yang berhasil saya implementasikan? People line kompilasi lengkap dalam 8 file Python, Lexer dengan 60 tipe token, recursive Descant parser yang membangun AST dengan 30 tipe node, parse tree visualizer untuk konsep syntax tree, semantic dengan 6 kategori pengecekan error, code optimizer dengan 5 teknik optimasi, kode generator yang mentranspilasi ke Python 3, CLI tool dengan perintah lengkap, dan installer otomatis. Yang paling menarik dari proyek ini adalah pembuktian konsep yang selama ini abstrak menjadi nyata. Perbedaan parse tree dan AST bukan lagi teori. Angka 63% lebih ringkas membuktikannya. Constant folding bukan jargon. 2 tambah 3 kali 4 menjadi 14 saat kompilasi membuktikannya. Dan yang paling membanggakan, bahasa Jawa benar-benar bisa dipakai program kalkulator, faktorial, Fibonacci, OOP dengan warisan kelas, error handling dengan coba tangkap, semuanya berjalan dengan benar menggunakan keyword bahasa Jawa. Sugeng Rawu ing Bahasa Jawa. Selamat datang di Bahasa Jawa. Terima kasih sudah menyimak.